Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan mengajak Anda berbincang dengan seorang pelaku bisnis, pelaku dunia usaha, tapi dulu kita kenal sebagai anggota DPR dan wajahnya sering muncul di TV karena beliau adalah salah satu anggota Pansus Senturi. Wah, sidang-sidangnya cukup panjang dan maraton juga. Nah, saya akan ngajak ngobrol Anda dengan Bung Andi Rahmat. Bung Andi Rahmat, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, ini Anda dulu Wakil Ketua Komisi 11 ya kalau dulu ya? Iya. Ini, jadi urusannya memang masalah perekonomian kan? Nah ya, itu Komisi 11 kan bermitra dengan Bank Indonesia, dengan Kementerian Keuangan, Otoritas Jasa Keuangan. Lebih ringkasnya sih Komisi 11 itu bisa disebut sebagai Komisi Perekonomian, bidang perekonomian. Oke. Ya. Bung Andi, saya membaca tulisan Anda menarik sekali nih, judulnya Maraton Menghadapi Pandemi Krisis Akibat Pandemi COVID-19 ya. Nah, istilah maraton ini kan berarti Anda memberi sinyal pada kita bahwa ini kita akan lari panjang dan stamina penting dijaga, gitu kira-kira ya? Ya memang, karena istilah maraton ini sebetulnya saya gunakan untuk mengingatkan kita semua, sekaligus juga untuk mengulangi apa yang sudah disampaikan oleh lembaga-lembaga ekonomi dunia ya, IMF, OECD, dan masih banyak lembaga-lembaga lain yang sudah mengingatkan bahwa krisis pandemi COVID-19 ini dampaknya terhadap perekonomian itu akan sangat panjang dan dalam. Bahkan OECD mengatakan itu, sekjennya itu kalau saya tidak salah mengatakan the greatest economic and social, economic, financial, and social shock of the 21st century. Nah, itu bahasa yang menurut saya memang perlu kita. Jadi terbesar gitulah kira-kira bahasa ya maksudnya ya, krisis ini terbesar yang pernah terjadi gitu kira-kira. Ya, sejak pada mulanya sih banyak yang mengatakan bahwa mungkin kita tidak akan terdampak banyak ya. Tapi setelah ini menjadi satu pandemi yang melanda hampir semua belahan dunia dan terutama sangat keras menimpa perekonomian besar ya, G20 itu hampir tidak ada negara G20 yang tidak terdampak ya secara serius terhadap G20 kalau maksud saya kelompok G20 ya. Kelompok G20 itu kan kelompok negara-negara yang memiliki pendapatan perekonomian 20 paling besar di dunia. Termasuk Indonesia ya? Termasuk Indonesia di dalamnya. Itu semua terdampak dengan sangat serius terhadap persoalan secara ekonomi mereka terdampak secara sangat serius. Oke, jadi kalau dari sisi Indonesia sendiri, seperti apa skenario yang Anda bayangkan? Itu sebabnya paling utama itu kan saya ingin agar supaya para pembuat kebijakan kita itu punya mindset dulu lah. Ya. Kita sama-sama pada satu posisi yang sama bahwa memang kita harus punya persepsi maraton terhadap masalah ini, gitu ya. Lari jangka panjang begitu ya, panjang. Itu dulu. Jadi ini perlu kita sosialisasikan Mas Hersu kepada pengambil kebijakan kita supaya mereka tidak mengambil tindakan yang jangka pendek saja begitu, diakibatkan oleh tekanan yang luar biasa besar ini ya. Karena itu saya mewarning mereka, saya mengingatkan kepada mereka untuk mewaspadai 5 hal. Dalam tulisan saya itu kan saya sebutkan ada 5 hal yang perlu dipertimbangkan oleh pemerintah ya, pengambil kebijakan ya. Yang saya maksud pengambil kebijakan itu bukan cuma pemerintah saja, termasuk DPR di dalamnya. Bank Indonesia juga sebagai lembaga independen dan juga OJK begitu ya. Nah, 5 hal itu kan saya mengingatkan mereka, misalnya satu, saya ingatkan mereka bahwa tahun depan itu penerimaan negara kita itu tidak akan bagus. Itu sudah kemungkinan terjadinya itu kan besar sekali. Jadi saya ingin mengatakan bahwa kita pastikan saja bahwa memang penerimaan negara tahun depan itu tidak akan bagus dan mungkin akan menjadi penerimaan negara yang paling buruk dalam selama ini. Ya. Karena kalau ekonomi saja sudah terpangkas sampai 50%, saya dengar Menteri Keuangan mengatakan itu kira-kira bisa saja kita tumbuh 0% malah. Bisa saja ya, ada kemungkinan itu dalam skenario yang dikembangkan oleh Kementerian Keuangan. Maka kita harus mengasumsikan bahwa sisi penerimaan pajak juga akan terpangkas sampai 50% begitu ya dari pertumbuhan ekonomi. Dengan asumsi bahwa kita tumbuh 2%. Okay. Kita tumbuh 2%,
berarti perekonomian itu penerimaan pajak juga akan terpangkas kurang lebih 50% dari pertumbuhan ekonomi yang sekarang. Nah, kalau kita punya perspektif atau cara pandang semacam ini, maka kita sangat hati-hati juga akhirnya kan dalam mengelola APBN, terutama untuk proyeksi tahun depan. Nah, itu yang pertama. Kedua, juga saya juga mengingatkan, jadi sebenarnya ini kan tulisan saya yang kita bahas hari ini, itu adalah tulisan kedua dari tulisan pertama. Ya, tulisan pertama saya itu lebih banyak kepada soal keberpihakan begitu ya. Ya. Saya menekankan betul bahwa pemerintah itu inilah waktu yang paling pas untuk memperbaiki struktur perekonomian kita. Jadi kebijakan yang mesti diambil oleh pemerintah itu adalah kebijakan yang fokus kepada 80% sektor perekonomian kita itu, yaitu UMKM. Ya. Jadi itu yang harus jadi fokus justru. Ya. Jadi bahkan saya sebutkan tidak usah terlalu banyak pusing lah sama korporasi. Saya khawatir ya, biasanya dalam krisis begini ini pengambil kebijakan itu lebih sering mendengarkan apa yang disampaikan oleh korporasi-korporasi besar. Tentu saja. Mendengarkan. Ya. Dan itu bukan hal yang tidak normal ya. Di mana-mana juga seperti itu. Kalau kita mengikuti perkembangan pembahasan kebijakan di Amerika yang akhirnya berujung pada tambahan anggaran ya, stimulus fiskal mereka senilai $2 triliun itu, pada mulanya kan proposal korporasi. Betul ya. Setelah untuk bailout semacam itu ya. Ya. Permulanya kan merupakan proposal korporasi. Ya. Nah, karena itu kita harus counter opinion gitu loh. Saya merasa bahwa sebagai warga negara bangsa dan pelaku usaha juga, saya merasa memiliki tanggung jawab untuk mengingatkan kepada pemerintah supaya ini harus ada balancing gitu. Dan kalau kita harus berpihaklah kepada sektor real ini, kepada UMKM yang menderita ini. Kalau korporasi besar itu mereka punya banyak aset. Mereka punya banyak kesempatan, dan saya perlu ingatkan bahwa studi yang dilakukan oleh Thomas Piketty terhadap ketidakseimbangan ekonomi itu juga mengimplisitkan bahwa, menyeratkan bahwa biasanya setelah krisis itu orang kaya makin kaya gitu loh. Oke. Dia. Kenapa? Karena mereka punya aset. Betul. Mereka punya aset. Yang hilang itu bukan kekayaannya, tapi penurunan nilai kekayaan. Ya. Tapi bersamaan dengan hilang, ini ada opportunity kan begitu ya? Ya, justru itu kita mesti kembalikan ya. Mumpung ini aset sedang menurun, para orang-orang kaya ini juga sedang mengalami penurunan nilai asetnya. Tetapi kelompok UMKM ini bukan penurunan nilai aset. Mereka akan kehilangan kekayaan. Ya, akan kehilangan kekayaan, modal hilang. Lalu kemudian juga mungkin karena kewajiban jangka pendek yang tidak bisa terpenuhi menyebabkan mereka harus kehilangan aset dan seterusnya. Jadi itulah sebenarnya tujuan saya menuliskan mengeluarkan tulisan. Saya sebenarnya Mas Heru tuh udah lama puasa dari studi-studi publik begini begitu, karena konsentrasi juga dengan dengan urusan bisnis ini. Bisnis sendiri Anda juga turbulen juga ya dalam situasi sekarang ya? Oh ya, udah pasti. Itu sebabnya orang seperti kami ini kan mesti, saya misalnya ya, yang punya pengalaman di bidang kebijakan gitu, dan juga sekarang terlibat dalam sektor swasta ini, itu juga kan perlu berkontribusi kepada ambil kebijakan kita ini, untuk bagaimana kita bisa menghasilkan satu kebijakan yang benar-benar solid dan bisa membantu kita untuk segera keluar dari krisis ini, karena tidak ada yang bisa selamat. Kalau mencari selamat sendiri-sendiri itu susah gitu ya. Kita perlu ekonomi kita cepat pulih lah. Ya, jadi kalau menurut Anda, karena bagaimanapun pelaku usaha UMKM ini mereka sangat-sangat membutuhkan semacam stimulus, dan itu harus dilakukan dan itu bisa diambil jika kebijakan pemerintah tepat begitu ya, Bung Andi ya? Ya, justru itu kan. Sekarang ini kan ada beberapa isu yang mulai muncul ke publik ya. Saya baca misalnya, saya tidak tahu apakah itu akan menjadi keputusan pemerintah atau tidak ya. Misalnya isu recovery bond ya, obligasi yang akan dibeli oleh Bank Indonesia di pasar primer. Jadi selama ini tuh Bank Indonesia boleh membeli obligasi tetapi di pasar sekunder, bukan tidak langsung kepada penerbit ya. Jadi biasanya tujuannya untuk operasi-operasi kebijakan mereka. Nah sekarang ini ada isu, dan saya setuju BI ini dengan kapasitas
devisa yang mereka miliki ini, kalau terus-menerus hanya sekedar mempertahankan kurs, saya kira itu juga tidak sehat untuk situasi kita sekarang ini. Jadi sekarang mereka udah bisa diperbolehkan, misalnya kita kemudian mengeluarkan satu peraturan yang membolehkan mereka membuka pasar primer. Nah, pemerintah kan akan menerbitkan rencananya, karena ini belum jadi keputusan, cuma sudah dilemparkan oleh Menko ya, kalau saya tidak salah, itu udah bicara. Ada recovery bond, ya, yang tujuannya itu saya baca di dalam pernyataan itu, karena ini saya terima dari media-media yang beredar, tidak saya terima langsung dari beliau itu isinya hanya korporasi gitu, tidak sedikit pun menyentuh UMKM, nggak ada itu di dalam recovery bond ini. Jadi ini yang saya khawatir begitu ya, jangan-jangan kita ini menggunakan, ada sekelompok orang yang menggunakan situasi krisis yang kita hadapi ini untuk memulihkan atau menyelamatkan aset-aset mereka sendiri begitu ya. Itu yang saya khawatirkan. Mudah-mudahan tidak terjadi ya. Tapi kita perlu mewarning pemerintah bahwa kalau itu yang dilakukan, maka sebetulnya mereka tidak sedang menolong perekonomian. Ya, tetapi sedang membuat perekonomian kita itu makin menjadi tidak stabil pada akhirnya. Oke. Kalau menurut Anda langkah-langkah konkret terhadap UMKM ini seperti apa yang Anda bisa sarankan? Ya, yang paling pertama itu kan tentu saja kalau yang bersifat BLT itu kan sebetulnya kasen ya, bantalan saja untuk menahan supaya mereka kan kita ini ada 76 juta orang yang near poor, yang mendekati miskin dan miskin dalam kategori BPS itu. Selisih pendapatannya cuma 100.000. Jadi kalau 410.000 ke atas itu disebutnya sebagai near poor. Ya. Yang 400.000 ke bawah ini disebutnya sebagai poor, orang miskin. Ya. Ini jumlahnya absolutnya itu kalau data 2017 itu 76 juta orang. Ya, tahun 2017. Saya nggak tahu sekarang, saya belum lihat datanya, jadi saya sebutkan yang saya tahu aja 2017. Ini kan perlu BLT ini yang begini-begini ini. 76 juta ini dikasih duit. Mereka harus bertahan begitu. Saya saja tadi ini baru aja rapat di telepon dari Jogja, saya ada satu unit usaha di sana, kita mendiskusikan soal rasionalisasi. Apa boleh buat ya? Ya, itu ini terjadi. Saya kira yang saya alami ini terjadi di banyak sekali kelompok-kelompok usaha begitu ya. Jadi itu satu soal ya. Nah, sekarang ada unit-unit usaha yang saya sebut sebagai UMKM. Dalam terminologi kita kan UMKM itu kalau berdasarkan pendekatan pajak kan 5 miliar. Ya, 5 miliar. Itu artinya yang bayarnya DIM tuh 1% atau 0,5% tuh omset tahunannya. Kalau kita naikin sedikit kan jadi 10 miliar. Atau kalau kita naikin lagi kan yang perusahaan yang punya omset di bawah 50 miliar. Kan begitu. Nah, kita sebutkanlah misalnya kita mulai dari yang 10 miliar ke bawah dulu. Besarannya ini kan tentu besar sekali. Persentasenya saya tidak memiliki data yang akurat soal itu. Tetapi mereka ini menurut saya sudah harus kita siapkan saluran agar supaya mereka itu begitu kita mulai kembali melakukan usaha, itu mereka bisa untuk memperoleh modal dengan cepat. Ya. Nah, mekanismenya bagaimana? Recovery bond, saya kira dari recovery bond itu kalau disalurkan untuk sektor ini, maka itu akan sangat baik sekali. Ya. Jadi tujuan recovery bond ini untuk memberi bantuan kepada industri supaya tidak melakukan PHK itu resikonya dibagi dengan mereka yang memang akan membutuhkan modal untuk memulai kembali usahanya begitu. Jadi semacam bantuan langsung supaya mereka bisa. Nah, lebih konkretnya lagi bagaimana? Supaya lebih konkret lagi, saya kira agak lebih mudah kalau ini kita terapkan untuk misalnya di daerah atau di kabupaten-kabupaten. Pusat-pusat ekonomi di kabupaten itu kan tidak seperti di Jakarta ini. Biasanya pusat ekonomi itu ada di sekitar pasar sentral lah istilahnya, atau pasar induk ya. Nah, pedagang-pedagang di tempat itulah yang mestinya kita mulai perhatikan dengan baik. Kalau kita sekarang ke pasar, kemana-mana, ini yang paling terdampak sekarang. Volumenya menurun, tapi mereka pada saat yang sama juga tidak memiliki modal yang besar. Ini saya kira yang perlu ini yang sering kali disebut orang sebagai Main Street Economy ini. Jadi sebenarnya konsepsinya itu clear ya, jelas sekali. Bung Andi Rahmat, kapan ini harus mulai? Sekarang menurut saya harus didiskusikan. Tanpa menunggu penanganan penuntasan virus ini? Saya kira dampak ekonominya sudah terasa sekali. Ya,
COVID ini memang mesti kita atasi. Kalau tidak diatasi COVID ini, uangnya juga ke laut gitu ya. Orang tidak akan memulai bisnis karena yang paling terpukul dari COVID ini selain nyawa manusia yang saya sebutkan itu dua hal, mobilitas sama interaksi. Kita kehilangan mobilitas, kita juga kehilangan interaksi. Dampaknya bagi ekonomi adalah matinya hubungan antara supply dan demand. Jadi supply side-nya mati, demand-nya juga, permintaan juga hilang gitu. Persediaan dan permintaan ini hilang ya. Penawaran dan permintaan ini dalam masyarakat hilang. Oke. Jadi supply and demand ini jadi sama-sama mati begitu. Itu yang terjadi sekarang ini kan fenomena ekonomi yang hampir semua ekonomi sekarang ini agak kebingungan sebetulnya. Anda bisa bayangin nggak? 2 triliun dolar pemerintah Amerika keluarkan ya. Waktu financial crisis kemarin itu cuma 800 TRP, 1,4 lah totalnya, 700 miliar dolar Tribal Asset Relief Program itu untuk membail out bank-bank di sana. 700 lagi dari itu, Pak Ersu dari Bung Ersu dari quantitative easing, cetak uang lah gitu ya, cetak uang the Fed itu. Sekarang ini udah 2 triliun, ditambah lagi dengan pencetakan uang yang unlimited dari Bank Sentral Amerika itu, dengan aset purchase programnya itu dahsyat sekali. Tapi Anda perhatikan, ini saya buka beberapa 2 hari terakhir ini, itu saham tetap aja jatuh di bursa di New York sana itu. Itu menjelaskan mengapa nilai dolar juga tidak terlampau melejit ya, karena pemerintah Amerika juga mencetak dolar yang cukup banyak dan digelontorkan ke pasar. Gitu. Ya justru itu, ya itulah sebabnya karena mereka juga membanjiri market dengan dolar, karena Amerika juga punya kepentingan untuk membuat nilai uangnya itu juga tetap bisa kompetitif setara dengan yang lain. Kalau tidak inflasi, mereka percuma mencetak uang banyak, tapi inflasinya juga. Jadi mereka akan menghadapi double impact gitu ya. Inflasi moneter sekaligus juga inflasi dari barang yang mahal karena mereka mesti impor. Ya. Dan kalau kemudian nilai dolar juga terlampau kuat, kan ekspor mereka juga bisa mati kan dalam situasi seperti sekarang ini. Ya. Jadi sebetulnya itu yang saya bilang. Sekarang ini kita harus berpikir di luar tentu perangkat pengetahuan ekonomi itu akan sangat penting dalam membangun paradigma ya, mindset, cara berpikir begitu. Tetapi krisis kali ini memang betul-betul berbeda. Tidak ada pakem yang bisa kita gunakan. Makanya banyak sekarang ekonomi itu mulai menggunakan istilah the economy of war. Ekonomi perang sekarang ini. Karena situasi ini hanya mungkin terjadi dalam situasi peperangan. Dan memang menghadapi pandemi COVID ini kita memang suasananya perang. Ini jadi, perang cuma yang dilawan ini kan makhluk halus saja. Bung Ersu ini. Ini makhluk halus kan. Ya. Oke, Bung Andi, jadi kira-kira kan begini nih. Skalanya luas karena global, kemudian waktunya panjang, dan kemudian bagaimana ketiga tergantung bagaimana cara pemerintah menyikapi itu. Kira-kira begitu ya? Iya. Jadi saya kira cara kita menghadapi persoalan ekonomi ini akan menentukan outputnya nanti gitu ya. Ya kan, kalau kita itu tidak punya mindset, cara berpikir yang punya endurance gitu, daya tahan, nanti kita kejebak sendiri di tengah jalan. Anda bisa bayangkan andalan bagi satu-satunya sumber penerimaan kita itu kan yang terbesar di dalam APBN kita itu kan pajak. Kalau Anda berharap dari penerimaan non pajak misalnya, ya minyak sekarang sudah jatuh $26. Ya, jadi dan kita juga dalam posisi impor ya. Oke lah, itu menguntungkan kita karena impor kita lebih besar daripada kemampuan kita memproduksi. Jadi secara dalam balance itu ya kita membeli lebih murah di market sebenarnya untuk minyak, untuk bahan bakar ini, ya kan. Tetapi implikasinya kepada APBN juga tidak akan besar, begitu. Tidak ada windfall, tidak ada keuntungan tambahan di dalam situasi itu. Nah, sekarang sisa penerimaan pajak yang porsinya itu 70% pajak ya. Pajak ini akan terkena dampak besar sekali. Ya. Jangankan krisis sekarang ini ekonomi mati ya. Sebelum ini saja sebetulnya otoritas Kementerian Keuangan itu dengan beberapa paket kebijakan macam-macam yang direncanakan di dalam Omnibus Law saja sebetulnya sudah menyiapkan keranjang ya untuk menanggung resiko penurunan pajak. Ya kan? Dengan asumsi bahwa pertumbuhan ekonomi kita tidak terganggu sebelum COVID-19 ini terjadi, pandemi ini. Nah, sekarang ini kombinasinya sudah terjadi. Penurunan terjadi, kinerja ekonomi merosot, perusahaan-perusahaan akan melaporkan kerugian tahun depan, berarti pajak BPH Badan akan menurun,
dan seterusnya PPh pasal 21 juga akan menurun dan seterusnya. Ya. Jadi memang ini harus ada satu pola yang betul-betul horizonnya itu jelas begitu ya. Ya. Jangkauan pandangannya itu jelas. Kita mau kasih, saya malah mengusulkan itu termnya dua kali putaran APBN. Gimana caranya? Jadi sekarang, tahun depan dan tahun 2022. Oke. Begitu ya. Jadi kan gini, kalau sudah situasinya begitu, maka secara umum yang kita perlukan itu adalah kita pasti akan melebarkan defisit. Ya. Melebarkan defisit itu artinya kita mesti minjem duit. Ya. Ngutang kan? Ya. Kan sudah ada usulan itu dari 3% jadi 5%. Jadi ngutang. Nah, kalau kita ngutang, Pak Hersu, ya. Itu artinya kita harus hitung berapa sih sebetulnya kebutuhan kita supaya kita bisa bertahan dalam jangka panjang untuk rebound, untuk membalikkan perekonomian kita itu. Jadi kalau saya istilahnya itu best value ya, ambil nilainya. Kira-kira kalau 2 tahun itu, kita itu perlu tidak kurang dari 700 triliun. Ya, dalam 2 tahun ke depan, yang mesti kita cari uangnya dari mana begitu. Ya, untuk membiayai kembali. Itu pun juga kita sudah melakukan langkah-langkah pahit. Jadi proyek-proyek mercusuar itu memang mesti dipangkas. Nggak ada lagi proyek mercusuar. We are not in mode, kita tidak dalam mode ekspansi. Ya. Ini boleh ada mode ekspansi. Ya, ini yang banyak disoroti orang. Ya, mengapa kemudian kok masih ada ngotot rencana pembangunan ibu kota baru? Dan kemudian kalau toh memang ada ngotot, kenapa mesti di-announce sekarang? Itu kan yang jadi banyak dipersoalkan orang kan. Kalau saya kira mungkin karena mungkin kesadaran orang terhadap masalah ini memang belum sama, belum seragam. Okay. Barangkali saya lebih cepat bicara seperti ini karena dulu saya lama begitu mengelola kebijakan fiskal itu secara spesifik ya. Dan lama di Badan Anggaran DPR. Ya. Dan Anda nggak punya kepentingan di sini kan? Ya, kepentingan saya melihat ekonomi menjadi bagus, pemerintah kita ini bisa mengelola kebijakan ekonomi dengan baik. Ya saya sebagai pengusaha kan akan untung juga begitu loh. Ya. Jadi investasi kita kan bisa balik rebound kan. Tapi kalau karena itu ini memang semua orang berkorban, Mbak. Jadi saya ingin menyampaikan begini. Kita harus berkontribusi dalam membangun konstruksi pemikiran yang sehat di dalam menyelesaikan masalah ini. Baik. Karena Anda suka atau tidak suka kepada pemerintah, korbannya tetap kita begitu loh. Ya. Korbannya tetap kita juga yang menjalankan kegiatan ekonomi ini. Oke. Nah, jadi memang itu. Ya, silakan. Nah, jadi kebijakan yang ekspansif itu menurut saya Bung Hersu itu memang harus direm, ya, direm. Karena yang kita pindah dari mode ekspansif itu kepada mode recovery, ya, mode pemulihan. Jadi kalau Anda mulai pemulihan itu jangan suruh orang berlari begitu ya, tapi biarkan dia mengumpulkan kembali energinya untuk kemudian kita muncul. Itu sebabnya saya mengajukan satu proposal kepada banyak pihak ya, kepada para teman-teman yang mengambil kebijakan itu. Saya mengatakan bahwa inilah saat yang paling tepat bagi kita untuk mereposisi ulang struktur perekonomian kita ini. Ya. Yang sudah terlalu besar, porsinya menjadi sangat tidak equal, sangat tidak adil bagi publik. Dengan dalam situasi begini ini, maka pemenangnya mestinya adalah kelompok ekonomi besar ini. Ya. Masyarakat umum, common economy ini, masyarakat awam ini. Dengan cara bagaimana? Mumpung kita ini sekarang tidak mempersoalkan terlalu banyak lagi soal dengan cara apa pemerintah membiayai, ya. Silakan. Sepanjang hasilnya itu adalah 2 tahun kemudian perlahan-lahan Gini rasio itu berkurang di Republik ini. Ya. Oke. Orang kaya, Pak, ini nggak ada masalah gitu. Mereka cuma kehilangan sedikit, sekali lagi, hanya kehilangan nilai aset. Tapi asetnya nggak hilang. Sementara yang miskin langsung hilang semuanya. Yang miskin hilang semuanya. Dan insulasinya juga isolasi memisahkan mereka dari masalah ini antara lain tadi dengan pemerintah menerbitkan recovery bond yang pas untuk kemudian disalurkan kepada sektor UMKM itu secara lebih baik, lebih ajak. Tantangannya itu ada di OJK, bagaimana caranya supaya basis akses orang kepada perbankan juga menjadi kuat. Ada yang mengatakan bahwa bagaimana kalau kita pergunakan misalnya bank-bank besar ini untuk menyalurkan itu. Saya katakan oke aja, nggak ada masalah. Tetapi yang paling penting juga kita juga harus membesarkan bank-bank milik rakyat itu, BPR itu.
Ya. Gitu. Jadi sekarang ini tidak ada yang tidak mungkin dalam pikiran kita. Ini hanya soal kemauan aja. Karena pakem ekonomi lagi tidak dalam posisi yang seharusnya begitu. Jadi kita harus memberi satu alternatif baru aja. Ya. Jadi ini bukan, walaupun krisis sangat besar, tapi ini bukan kiamat, kira-kira begitu ya kuncinya ya, Bung Andra? Nggak akan kiamat. Ini nggak akan kiamat. Ini apa namanya? Saya kira ini peluang emas juga ya bagi bangsa kita untuk, sekali lagi itu saya sebutkan tadi, ini waktu yang paling tepat untuk menciptakan keseimbangan baru di dalam struktur perekonomian nasional kita ya. Ya, oke. Saya kira kalau misalnya sampai kepada presiden kita, mudah-mudahan itu, karena saya dengar beliau juga sangat pro kepada UMKM kan. Ya, baik, terima kasih Bung Andri Rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, mati ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.